Udah ada. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Salam, Waalaikumsalam, Ibu. Ibu. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sekian, Siap, Ibu. Bu. Baik, kalau sudah siap, saya sudah melihat nih dari sini wajah-wajah tegang tapi juga semangat. Pasti lakukan yang terbaik ya hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai MC-nya. Ya, Ibu, baik. Aduh. Baik, selamat pagi para peserta sekalian. Seperti biasa, sebelum dimulainya acara, maka perlu kami informasikan juga untuk memposisikan video dalam mode on dan audionya di-off-kan saja. Dan untuk para peserta diperbolehkan juga untuk makan dan minum, namun audionya mohon di-off-kan agar tidak seperti video ASMR. Anda makan, suaranya kedengaran. Nah, untuk para peserta dianjurkan menggunakan pakaian rapi, bebas, dan sopan. Juga disarankan untuk mengenakan celana panjang maupun rok untuk perempuan. Ini mengantisipasi ditakutkannya lupa ketika Anda berdiri, ternyata Anda hanya menggunakan celana dalam saja. Dan dipersilakan bagi yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber, bisa nanti langsung di sesi tanya jawab yang akan dibahas sebelum penghujung acara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung yang terhormat Ibu Nela Widya Stuti, juga para seluruh peserta yang sudah hadir. Dengan sangat antusias sekali, saya Farhan Gifari Anwar, seorang mahasiswa komunikasi dari Ars University yang akan membantu acara ini hingga sampai selesai nanti. Nah, tema webinar pada kesempatan ini adalah kenali diri dengan teori yang mengacu pada teori kepribadian dalam artian mental health atau kesehatan mental. Cocok sekali untuk Anda-Anda yang sudah ditekan tugas berminggu-minggu ini, luar biasa. Tetap hidup perjuangan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 teori. Yang pertama ada teori aliran psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Yang kedua ada teori behaviorism dari John Watson. Dan yang ketiga ada teori 5 basic needs oleh Eric Fromm. Wah, seru sekali ya pastinya teman-teman. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum dimulainya acara, saya akan memberitahu bahwa hari ini kita telah ada 3 narasumber yang semuanya merupakan mahasiswa komunikasi dari Ars University. Juga tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita lanjut ke narasumber yang pertama, yaitu ada Kang Suherman. Apa kabar Kang Suherman? Alhamdulillah baik, Kang Farhan. Alhamdulillah kalau begitu ya. Ngomong-ngomong, Kang Suherman ini adalah seorang mahasiswa pecinta binatang. Apalagi wanita tuh, binatang juga dicintai. Ia juga memiliki cita-cita menjadi seorang presiden, luar biasa. Amazing. Kita mulai saja dari Kang Suherman mengenai aliran psikoanalisis. Mangga Kang Suherman. Baik, terima kasih Kang Farhan selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan juga kuotanya untuk hadir di webinar ini. Oh iya, teman-teman pernah nggak sih ngerasain nggak bisa ngatasin konflik batin dan pikiran dengan baik? Bukannya nyelesain masalah, malah nambah stres. Jadi, kenapa sih kita punya sikap seperti ini? Saya akan sedikit ngebahas berdasarkan teori Sigmund Freud. Jadi, saya mohon izin untuk sedikit berbagi ilmu dengan teman-teman tentang aliran psikoanalisis ini. Saya hanya membahas secara garis besar aja karena mungkin waktunya tidak cukup banyak untuk membahasnya karena psikoanalisis ini cukup banyak sekali. Yang pertama itu adalah jadi apa itu psikoanalisis dan apa yang ada dalam teorinya. Jadi psikoanalisis itu adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi manusia. Dan siapa itu Sigmund Freud? Mungkin teman-teman di sini pernah
mendengarkan siapa itu Sigmund Freud, tapi saya akan kembali mengulasnya. Sigmund Freud adalah psikolog asal Austria, kelahiran 1850, tepatnya di Moravia. Beliau adalah bapak atau penemu dari aliran psikoanalisis. Jadi psikoanalisis ini bilang manusia itu mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak kita sadari atau alam bawah sadar. Jadi manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Ini pertama kali disebutkan oleh aliran psikoanalisis ini. Jadi Sigmund Freud itu percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakuin dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar adalah pendorong utama dari tingkah laku kita. Jadi kegiatan apapun yang teman-teman lakuin, mau itu jahat, baik, dan biasa aja, itu semua dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi sebenarnya kepribadian kita ini memiliki 3 komponen yang selalu berdinamika dan juga berkonflik. Jadi teman-teman pernah nggak bertanya siapa itu saya, siapa itu Kang Yuda, gitu kan ya? Jadi kita ini sebenarnya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu the id, the ego, dan the super ego atau id, ego, super ego. Jadi kalau tadi tanya saya ini siapa? Saya ini adalah dinamika dari 3 komponen kepribadian ini dan mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dan membentuk menjadi kepribadian. Yang pertama ada id. Id adalah dorongan dari dalam diri yang mempunyai peran semacam insting atau nafsu yang paling besar yang ada dalam bawah sadar manusia. Jadi id akan melakukan apapun untuk memuaskan nafsunya tanpa melihat norma ataupun nilai apapun. Jadi seperti nafsu makan, nafsu minum, kemudian nafsu seksual. Jadi kalau kata id ini harus mencuri untuk makan, dia akan melakukan itu karena id ini tidak mempunyai nilai dan juga norma. Kemudian ada super ego. Super ego adalah pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jadi semacam nilai dan norma. Jadi super ego akan menghalangi nafsu sehingga terjadi konflik batin. Jadi super ego itu muncul dari orang tua, agama, budaya, dan hukum-hukum yang lainnya. Jadi super ego adalah moral dan etika dari kepribadian. Jadi kalau tadi itu id bertujuan memuaskan nafsu dengan cara apapun, sementara ego itu bertujuan menegakkan aturan, nilai dan norma. Ini biasanya selalu berbenturan dan akan menimbulkan konflik dalam pikiran kita. Dan ada yang terakhir yang ego. Ego adalah yang menjadi penghubung antara id dan super ego dengan dunia nyata atau realita. Ini satu-satunya komponen yang bisa kita kendalikan. Jadi hubungan antara id, ego, dan super ego itu kita umpamakan atau dianalogikan seperti mobil yang berjalan di lintas balap. Jadi mobilnya itu adalah id, lintasannya adalah super ego, dan pengendaranya itu adalah ego. Jadi biasanya mobilnya misalnya cukup sulit untuk dikendalikan, atau id-nya yang bermasalah, atau lintasannya cukup licin atau rusak jalannya, atau super egonya yang bermasalah. Bahkan pengendaranya itu tidak berani untuk misalnya ngegas atau mengambil tindakan, berarti ini egonya yang bermasalah. Dan setiap orang mempunyai id, ego, dan super ego itu yang berbeda-beda, dikarenakan setiap orang itu mempunyai latar belakang, pendidikan, dan juga lingkungan yang berbeda-beda. Dan menurut Freud sendiri, dari 3 komponen tersebut menghasilkan 2 tipe manusia. Yang pertama itu menghadapi realita dengan baik, jadi orang ini tuh cenderung mempunyai ego yang cukup kuat. Dan yang kedua itu tidak mampu menghadapi realita. Jadi orang-orang seperti ini tuh cenderung egonya lemah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih mempunyai ego yang lemah? Jawabannya ada di masa kecil yang ideal. Jadi menurut Freud itu, masa kecil adalah masa di mana ego belajar beradaptasi dengan realita. Jika di masa kecil tidak dapat beradaptasi dengan baik, maka cenderung akan mengalami masalah ketika dewasa. Dan cara memperkuat ego. Yang pertama, melihat masa lalu, terutama childhood, jadi masa kecil ya. Jadi mengetahui dampak dari pengalaman masa kecil yang mempengaruhi ego saat dewasa nantinya. Dan yang kedua, cerita ke orang lain. Jadi menurut Freud dengan cerita apa yang kita alami dan nyeritain perasaan kita terhadap hal itu, kita bisa menyalurkan kecemasan dan berkurangnya stres. Bahkan ini bisa mengobati penyakit dengan gejala fisik. Contohnya penanganan Freud dengan gurunya Breuer. Dia itu mempunyai pasien yang bernama Anao. Jadi Anao ini mempunyai gejala fisik seperti lumpuh dan juga kebutaan. Dia hanya dengan bercerita, penyakitnya berangsur sembuh. Nah, teman-teman bisa baca di bukunya Sigmund Freud atau artikel-artikel yang ada di internet dengan gangguan histeria. Dan yang terakhir adalah kenali defense mechanism. Jadi cara menangani kecemasan alam bawah sadar.
Jadi dengan mengetahui elemen yang ada pada diri, semoga teman-teman menjadi lebih baik dan juga dapat menyelesaikan masalah yang ada. Selalu sayangi diri Anda dan juga kenali diri Anda. Jadi cukup sekian pemaparan dari saya, semoga dapat menambah informasi dan juga menambah wawasan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Kang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Kang Herman. Benar sekali ya, kalau saat kecil itu mempengaruhi masa dewasa. Pantesan saya waktu kecil sering maskeran, sekarang jadi ganteng atuh. Selanjutnya ada narasumber kita yang kedua, yaitu Kang Yuda Pangestu. Apa kabar Kang Yuda? Baik, alhamdulillah Kang Farhan. Iya, baik. Alhamdulillah sekali ya. Mengenai Kang Yuda, ia adalah seorang filmmaker, jadi memiliki skill hebat dalam videografi. Ia juga memiliki pekerjaan fotografer wedding ya. Jadi kalau di sini ada yang mau nikah, bisa langsung call aja Kang Yuda, nanti WA-nya ada di bawah sini ya, boleh dilihat. Namun ia sekarang terjun ke dunia psikologi karena tekanan tugas dari kuliah. Luar biasa sekali. Kang Yuda akan menyampaikan teori behaviorism. Maka silakan Kang Yuda. Oh iya. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Kang Farhan dan Kang Herman selaku pemateri. Perkenalkan, saya Yuda Pangestu. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi di Ars University. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Maka dari itu, di sini bisakah sifat manusia berubah setelah mengalami trauma di masa lalu atau bisa disebut psikologi behaviorism. Nah, psikologi behaviorism ini dikenalkan oleh John Brodus Watson yang lahir di Granville pada tanggal 9 Januari 1878 dan meninggal pada tanggal 25 September 1958. Beliau adalah seorang ahli psikolog Amerika Serikat. Watson mempromosikan perubahan psikologi melalui karyanya yaitu psikologi as the behaviorist viewpoint, yang artinya pandangan perilaku psikologi. Nah, ia pernah mendedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913 dan ia juga pernah menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi psikologi terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima tentang alam bawah sadar ataupun alam sadar pada kegiatan mental manusia. Nah, Watson juga adalah guru besar dan direktur laboratorium psikologi Universitas Johns Hopkins pada tahun 1908 sampai tahun 1920. Teori Watson ini berbanding terbalik dengan teori Freud yang tadi disampaikan oleh Kang Herman. Kang Herman tadi juga mengutip tentang aliran psikoanalisis, menyatakan bahwa manusia itu pasti punya pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak kita sadari. Nah, psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku kita itu berasal dari alam bawah sadar. Nah, menurut Watson, pikiran atau alam bawah sadar bukanlah hal yang difokuskan dalam psikologi karena tidak terlihat. Namun Watson memfokuskan pada perilaku. Aliran behaviorism percaya bahwa sebenarnya perilaku manusia dan kepribadian yang terbentuk berasal dari pengalaman yang ditimbulkan di lingkungannya. Nah, jadi manusia tidak mendapatkan sifat atau bakat dari genetiknya, perilaku kebiasaan dan kepribadian menurut teori behaviorism terbentuk dari pengalaman kita dengan lingkungan. Watson juga pernah mengutip tentang ini, berikan aku bayi yang sehat, maka aku bisa menjadikan orang hebat. Dokter, seniman, bahkan pencuri. Watson juga percaya bahwa lingkungan adalah faktor terbesar dari perilaku manusia. Semua orang bisa berubah selama dikondisikan dari lingkungannya. Watson pernah melakukan percobaan kepada bayi yang bernama Little Albert untuk menumbuhkan rasa takut. Albert diberi tikus putih kecil dan diberikan suara yang keras di saat Albert memegang tikus tersebut. Berulang-ulang sehingga Albert merasa ragu, takut, dan menangis setiap ingin memegang tikus tersebut. Hal ini mengakibatkan Albert
tidak hanya ingin memegang tikus tersebut, tetapi segala sesuatu yang berwarna putih. Percobaan ini dianggap melanggar etika, tetapi percobaan ini dikatakan berhasil karena percobaan tersebut adalah gambaran dari teori classical conditioning. Nah, ketakutan, gugup, dan panik ini muncul karena adanya asosiasi dari pengalaman yang buruk yang didapatkan dengan hal yang ada di sekitar Albert. Faktor yang bisa mempengaruhi tingkat ketakutan seseorang menurut Watson yaitu pengalaman buruk. Contohnya, kita pernah mengalami pembulian ataupun pernah terjadi kekerasan di masa kecil, entah di masalah internal ataupun eksternal. Nah, yang kedua ada menghindari yang ditakuti. Untuk cara-caranya, Watson memberi cara yaitu menghindari rasa takut, gugup, dan panik dengan cara counter conditioning, menghadapi ketakutan dengan step by step, tenang ketika takut, dan ingat bahwa kita bisa selalu berubah menjadi lebih baik sesuai dengan kondisi yang tepat. Cukup sekian teori dari John Brodus Watson tentang psikologi behaviorism. Saya kembalikan kepada MC, Kang Farhan. Ya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Kang Yoda atas pemaparan materinya. Jadi memang yang paling penting mah good attitude ya Kang ya. Ya. Ya, luar biasa lah. Ya, walaupun materinya berbanding terbalik dari materi Kang Herman, yang penting mah jangan sampai bergelut atau bermusuhan Kang Yoda. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung saja ke narasumber kita yang terakhir, yaitu Lisa Nurjannah, yang akan membawakan materi tentang 5 basic needs. Apa kabar Neng Lisa? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Baik sekali, luar biasa, Allahu Akbar. Sedikit tentang Neng Lisa, ia adalah seorang yang suka membaca buku, juga memiliki rasa penasaran yang besar dalam ilmu pengetahuan. Dan menurut Romor, ia mempunyai cita-cita menjadi seorang filsuf. Baik, silakan untuk Neng Lisa Nurjannah, waktu dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kang Farhan atas waktunya. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan tentang 5 basic needs yang dipaparkan oleh Erich Fromm. Nah, basic needs ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Bukan sandang, pangan, papan aja ya, tapi ini kebutuhan secara sosial, secara perasaan gitu. Nah, boleh next? Nah, Erich Fromm ini adalah seorang psikolog asal Jerman. Dia lahir pada tahun 1900 dan meninggal pada tahun 1980. Beliau adalah seorang psikolog aliran humanistik. Jadi psikologi juga banyak alirannya ya. Nah, humanistik ini adalah aliran yang fokus dengan kekuatan dan potensi seseorang untuk berkembang. Nah, apa yang membuat Fromm terkenal ini adalah Fromm terkenal dengan teori basic human needs atau existential needs yang akan kita bahas sekarang ini ya. Walaupun nggak semuanya secara dasarnya kurang lebih kita akan bahas ya. Next. Nah, ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ini yang pertama tuh ada relatedness, yaitu kebutuhan menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kedua ada transcendence, kebutuhan mencapai kebebasan. Ketiga rootedness, kebutuhan mengetahui asal-usul dan nyaman menjalani hidup. Yang keempat ada sense of identity, yaitu kebutuhan melihat diri sendiri sebagai bagian yang terpisah dari kelompok. Dan freedom of orientation, yaitu kebutuhan untuk memiliki pandangan hidup yang jelas. Nah, kelima kebutuhan ini bisa dicapai dengan 2 cara, yaitu dengan cara yang negatif dan cara yang positif. Kenapa cara negatif juga bisa? Next dulu. Nah, yang pertama ada relatedness, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Yang cara negatifnya itu submisif ya, yaitu mengikuti sesuatu dengan keinginan orang lain. Seperti kamu melakukan sesuatu karena kamu ikut-ikutan saja gitu. Tapi belum tentu kamu juga ingin melakukan hal tersebut gitu. Bisa aja kamu nggak mau, tapi karena terpaksa gitu. Dan ini hal yang negatif menurut Fromm. Lalu power mendominasi tanpa bisa mentolerir perbedaan. Jadi kamu cenderung dekat, cenderung berinteraksi dengan orang-orang yang setuju sama kamu, yang sefrekuensi dengan kamu, yang sependapat dengan kamu gitu. Ketika ada perbedaan yang sedikit aja, kamu jadi nggak sreg gitu sama orang itu. Dan kamu cenderung menghindar gitu. Dan ini tentunya hal negatif karena kamu tidak bisa mentolerir orang lain karena setiap orang pastinya berbeda-beda ya.
Nah, kemudian cara positifnya itu dengan love dapat terhubung dengan orang lain dan bisa menjadi diri sendiri. 4 aspek dalam love ini yaitu care, responsibility, respect, dan knowledge. Care itu bersedia merawat orang yang dicintai, responsibility mau dan mampu merespon orang yang terkasih dengan baik, respect menghormati keinginan tanpa mengubah orang yang dicintai, serta knowledge belajar melihat dari sudut pandang orang yang disayang. Jadi ketika kamu mencapai relatedness dengan love, kamu bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa berbau dengan orang lain, tapi ya kamu juga tetap bisa jadi diri kamu sendiri gitu. Dan Fromm ini terkenal dengan bukunya itu judulnya The Art of Loving, atau kalau diterjemahkan itu Seni Mencintai. Nah, di buku itu Fromm berkata, kebanyakan orang ingin dicintai, tapi apakah orang-orang sudah mencintai dengan benar? Nah, itu yang dibahas di buku tersebut. Bukunya sih tahun 50-an ya, tapi untuk dibaca sekarang masih worth it banget lah. Bukan endorse ya ini, tapi emang bukunya bagus banget gitu. Next. Lalu transcendence yaitu kebutuhan untuk mencapai kebebasan. Sama seperti yang sebelumnya bisa dicapai dengan cara yang negatif dan cara yang positif. Cara negatifnya itu dengan distract, mencapai kebebasan tetapi tidak melihat norma. Nah, misalnya membunuh, jadi kamu merugikan orang lain gitu. Dan ini tuh contoh-contohnya ya, paling sering ya teroris gitu. Teroris itu mencapai kebebasan, mencapai apa yang mereka inginkan, tapi caranya negatif dong, dan tentunya ini bukan hal yang baik juga dong. Nah, sementara cara positifnya ini dengan create, yaitu aktif dan peduli terhadap kemampuan diri sendiri. Jadi memilih ingin melakukan apa sesuai dengan kemampuan gitu. Misalnya kamu memilih jurusan kuliah sesuai dengan minat kamu, sesuai dengan kemampuan kamu, karena kamu udah tahu nih kemampuan kamu tuh kayak gimana gitu. Jadi kamu bisa memilih sesuatu dengan kemampuan kamu, karena kamu udah tahu nih kemampuan kamu itu, misalnya kamu suka matematika gitu. Jadi kamu pilih jurusan ya jurusan matematika gitu. Dan itu artinya kamu peduli dengan diri kamu sendiri gitu. Next. Kemudian rootedness yaitu kebutuhan mengetahui asal-usul dan nyaman menjalani hidup ya. Nyaman tapi ada cara negatifnya juga nih. Fixation yaitu menahan diri untuk menghadapi dunia. Jadi kamu terkesan untuk membutuhkan figur orang lain gitu. Kamu membutuhkan figur orang tua, kamu membutuhkan figur teman. Misalnya kamu pengen masuk UKM gitu, tapi kamu nggak yakin dengan UKM itu karena nggak ada temennya gitu. Nah, ini kamu jadi terkesan membutuhkan orang lain terus gitu, terkesan manja gitu. Dan ini bukan hal yang baik ya, karena kamu jadi nggak bisa mandiri gitu. Sementara positifnya itu wellness gitu. Jadi kamu merasa menyatu dengan diri sendiri dan asal-usul. Dan kamu bisa mandiri dalam mengambil langkah untuk berkembang. Ya kayak UKM tadi, mungkin kamu nggak ada teman gitu di UKM itu awalnya gitu. Tapi ketika kamu sudah meyakinkan diri itu kalau UKM itu adalah kemampuan kamu gitu, ya kamu bisa join aja gitu. Dan kamu yakin kalau kamu akan mendapatkan teman setelah join UKM itu gitu. Kamu yakin dengan diri kamu sendiri. Next. Yang keempat yaitu rootedness. Yang keempat itu sense of identity, maaf. Sense of identity itu kamu membutuhkan identitas diri kamu sendiri gitu. Dan cara negatifnya ini cenderung mengikat diri dengan kelompok gitu. Kamu cenderung punya geng, kamu punya kelompok gitu, kamu sering nongkrong-nongkrong gitu. Mungkin kamu punya teman-teman di situ, tapi belum tentu teman-teman itu memberikan hal-hal yang positif buat kamu gitu. Bisa aja hal negatif juga, dan itu juga kamu identitas diri kamu sendiri bisa jadi nggak ada gitu karena kamu udah sering dengan kelompok itu gitu. Nah, positifnya ini dengan individuality, yaitu mengembangkan identitas sesuai diri sendiri. Jadi kamu nggak terlalu butuh kelompok, nggak perlu butuh geng gitu. Jadi kamu berbaur dengan orang lain gitu dengan identitas diri kamu sendiri gitu, dengan kemampuan diri kamu sendiri. Nah, next. Lalu ada frame of orientation, yaitu kebutuhan untuk mencapai tujuan kamu. Nah, cara negatifnya ini adalah irrational goals, tidak memiliki pencapaian dan tujuan yang jelas. Misalnya kamu ingin jadi orang kaya gitu, tapi ya udah jadi orang kaya aja gitu. Nggak ada kejelasan kamu mau jadi orang kayanya gimana dulu nih. Dan itu juga akhirnya menjadi angan-angan aja karena kamu tidak melakukan planning, kamu ingin melakukan apa gitu untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya kamu melihat orang di Instagram, aku pengen jadi kayak dia ya, tapi udah itu jadi hanya keinginan aja gitu. Jadi kebalikannya adalah positifnya itu rational goals, yaitu memiliki tujuan dan pencapaian yang jelas gitu. Kamu ingin jadi kaya, ya udah kamu planning nih, kamu mau ngapain, kamu besok mau ngapain,
lalu kamu bulan depan udah ada target mau ngapain gitu. Intinya sih, memiliki rencana dan menyusun rencana yang jelas lah pokoknya. Misalnya kamu ingin jadi orang kaya, ya kamu ngapain dulu, kamu bikin startup misalnya gitu. Jadi kamu mau belajar berbisnis gitu, seperti itu. Next. Nah, sehat mental ini bisa dicapai dengan menjadi independen, memiliki tujuan yang jelas, menggunakan apa yang dimiliki untuk kebaikan masyarakat. Jadi From sendiri tidak meminta kita untuk melihat diri sendiri aja ya, tapi kita juga harus melihat orang di sekitar kita, apakah yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi kenapa harus positif cara-cara tersebut? Ya supaya kita terhindar dari perasaan terisolasi gitu. Dan terbukti ya kalau misalnya kita melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang negatif tentunya akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain gitu. Dan itu bukan hal yang baik gitu dan itu juga merugikan diri sendiri kita banget gitu. Nah, caranya untuk mencapai hal-hal tersebut dengan cara yang positif ya tentunya kita harus mengenali diri sendiri lebih dalam. Lalu kita harus mengubah sifat egois kita itu menjadi kooperatif. Kemudian jangan terlalu sering menilai diri sendiri dengan apa yang kita punya. Kemudian kembangkan rasa percaya diri kamu. Next. Terakhir, saya mau memberikan quote, yaitu I am what I do, not I am what I have. Yaitu, aku adalah apa yang aku lakukan, bukan apa yang aku punya. Jadi kebanyakan dari kita mungkin seringkali lupa karena kita cenderung melihat kita sendiri sebagai, hari ini aku punya apa sih? Mungkin kamu merasa kalau kamu tuh nggak punya apa-apa gitu, I have nothing gitu. Tapi ya it's okay gitu, karena mungkin kamu di hari itu sudah melakukan banyak hal, kamu melakukan kebaikan untuk banyak orang gitu, dan itulah kamu gitu. Jadi lihat diri kamu dengan apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu punya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya materinya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Lisan Dujana mengucapkan terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih, Neng Lisa. The Art of Loving ya. Kayaknya sangat recommended sekali dari Neng Lisa. Ini harus segera di-search. Dan jangan lupa juga quote-nya diterapkan, oke, pada diri sendiri. Nah, jadi, baik. Sebelum kita akhiri acara ini, mungkin saya persilakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung saja raise hand, atau langsung di-unmute saja audionya. Silakan. Angga Pratama. Boleh langsung di-unmute, Kang? Kurang terdengar ya, Kang? Mohon maaf. Tes, udah terdengar belum, Kang? Oh, udah terdengar. Bisa perkenalkan diri dulu, Kang? Ya, perkenalkan nama saya Angga Pratama Putra dari Cianjur, Kang. Oh iya. Ya. Saya mau nanya gitu, tadi kan dijelaskan bagaimana cara memperkuat ego gitu. Nah, dengan cara cerita ke orang lain. Sedangkan saya sendiri sulit percaya ke orang lain. Bagaimana cara mengatasinya, Kang? Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin dari narasumber kita ada yang mau menjawab? Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Baik, saya akan coba menjawab. Kebetulan Ya. pas dengan teori yang saya bawakan tadi kan, kata Kang Angga ya? Ya, jadi bagaimana cara mengatasi sulit percaya kepada orang lain? Biasanya itu rasa sulit percaya itu muncul karena ada trauma pada masa lalu. Ya kan? Seperti yang disampaikan oleh teori Sigmund Freud itu ya. Jadi mungkin pernah dibohongi atau disakiti atau hal-hal buruk yang lalu gitu sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya masalah itu kita cari dulu akarnya atau sumbernya, baru jadi ibaratnya kalau kata Sigmund Freud kita tracing dulu apa saja yang telah menyakiti kita tadinya gitu. Dan juga mungkin Kang Angga mungkin boleh mencari teman-teman yang terdekat atau keluarga terdekat untuk berbicara gitu kan. Contohnya mungkin ibu atau bapak, saudara-saudara gitu, kakak adik, atau bahkan teman-teman yang memang bisa dipercaya. Tapi kita juga harus mencari teman-teman yang memang kita percaya. Kan kebayang kan kalau kita kita berbicara sama teman-teman yang kurang pas dan ibaratnya ember lah ya, bukan menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah. Nah, seperti itu. Atau bahkan Kang Angga kalau memang masih agak sulit
itu putusi dulu hubungan interaksi dengan orang-orang yang ibaratnya itu yang pernah menjadi trouble. Dan Kang Angga juga mungkin bisa untuk langsung kepada ibaratnya kalau ini di agama yang saya ini langsung kepada pencipta gitu. Itu lebih bagus gitu untuk awalan ya kan. Itu akan lebih baik menurut saya. Dan juga dosen saya pernah menyampaikan itu dosen komunikasi saya pada semester sebelumnya kalau ada sebuah penelitian kalau kita itu nggak berbicara dengan orang lain tidak berkomunikasi itu ada penelitian menyatakan bahkan bisa sampai sakit atau meninggal gitu kata dosen saya seperti itu Kang Angga. Ya, baik Kang Herman. Mungkin ada tambahan dari Kang Yuda atau Lisa? Yuda ada? Oke, Ada, boleh. Kang. Ya, sebetulnya kalau misalkan sulit untuk cerita ke orang lain, itu lebih baik ke teman dekat dulu ya. Kalau misalkan ada teman dekat ataupun sahabat yang benar-benar udah nemenin kita dari, ya misalkan dari SMP, udah dari SMK gitu. Nah, kalau bisa Kang, jangan dipendem ya, soalnya ini bisa jadi bom waktu juga seketika kita bisa stressing ataupun kita bisa ngelakuin hal self harming dan lain-lain gitu. Takutnya sampai ke situ ya Kang, amit-amit sih jangan sampai. Ya pokoknya cerita aja ke kerabat dekat ataupun ke teman dekat yang dipercaya sama Akang, tapi jangan asal cerita juga ke teman pun ya. Pilih-pilih teman yang benar-benar Akang percaya supaya ya ada solusi juga gitu buat gimana ke depannya. Segitu Kang. Iya, baik. Bagaimana Kang Angga, apakah sudah terjawab? Sudah cukup terjawab? Sudah cukup. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Angga yang bertanya. Ya mungkin kita ada satu pertanyaan lagi berhubung waktunya sudah sedikit. Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi. Oke, Kang Antoni, ya silakan di-unmute. Tes ada suaranya? Ada. Silakan Kang, Kan perkenalkan tadi diri terlebih dahulu. dari teori Freud yang dibawakan Herman sama teori Watson yang dibawakan juga kan bertolak belakang nih, berbanding terbalik. Pertanyaannya lebih cocok mana dan tepat mana dari dua teori tersebut? Lebih tepat mana ya? Mungkin karena Neng Lisa belum menjawab, bisa menjawab pertanyaan dari Anton ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin menjawab dulu. Jadi yang tadi kan disebutkan kalau teori itu bertolak belakang gitu ya. Tapi ya namanya juga teori gitu dan yang namanya teori itu maksudnya nggak ada yang sepenuhnya benar, nggak ada yang salah juga gitu. Misalnya kayak Anton pernah waktu pas SD atau SMP pernah belajar soal Buddha Hindu kan, dan di situ tuh pernah kan? Dan itu ada teori apa sih Brahmana, teori apa lagi? Teori Budak, dan itu tuh menjelaskan bagaimana masuknya agama itu ke Indonesia. Tapi kan nggak ada yang sepenuhnya benar, tapi nggak ada yang salah juga gitu. Dan karena ini namanya teori itu untuk menjelaskan sebuah fenomena gitu. Dan dari dua teori tersebut mana yang lebih cocok, mana yang benar dan mana yang cocok diterapkan ya menurut saya sih keduanya juga bisa gitu. Jadi kan teori Freud itu berfokus dengan alam bawah sadar dan teori Watson berfokus dengan kondisi. Kalau menurut saya itu keduanya bisa diterapkan karena menurut saya sendiri, misalnya Watson kan ini berfokus dengan kondisi. Kalau misalnya kita kondisinya lagi baik-baik aja, mungkin alam bawah sadar itu gak akan berpikir yang negatif gitu. Misalnya kita lapar nih, tapi kita punya uang gitu. Ya udah kita tinggal beli aja. Kebalikannya kalau misalnya saat kondisinya kita lapar tapi gak punya uang, mungkin kepikiran kalau kita bakalan nyuri gitu. Kayak gitu. Kalau gitu dari saya. Apakah cukup menjawab? Terima kasih. Apakah sudah cukup terjawab, Bang Anton? Cukup. Terima kasih. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Kang Anton yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan terakhir dari acara ini. Jadi kesimpulannya memang manusia bisa dipengaruhi oleh alam bawah sadar serta kondisi. Hal-hal tersebutlah yang mempengaruhi cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencapai mental yang sehat. Baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga tiap materi yang sudah dipaparkan bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita semua dalam menjaga kesehatan mental masing-masing. Mungkin sekian dari acara webinar hari ini.
Oh iya, saya juga ingin menghimbau untuk selalu menjaga kesehatannya, tetap terapkan protokol kesehatan pada diri masing-masing. Dan sebelum acara ini di akhir, kita akan adakan sesi foto dulu. Mungkin Kang Yuda bisa mulai. Bisa Kang, bentar ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sip, makasih. Ibu maaf, Farhannya nge-freeze Ibu. Mana Farhan? Coba di-invite lagi. Bentar ya Bu. Soalnya gambarnya nggak gerak banget. Mana MC-nya sudah selesai kan? Coba ditutup sama MC-nya. Kenapa MC-nya tiba-tiba menghilang nih? Maaf, Bentar Bu, Bu, apa, lagi dikontakin dulu. jaringannya sepertinya agak ini, Bu. Kayaknya Mohon maaf. nge-freeze tadi. Atau saya izin closing aja Bu, sambil nunggu Farhan, karena daripada nunggu Kenapa lama. ini tiba-tiba nggak ada? Sinyal ya Bu. Kayaknya sinyal gitu Bu, soalnya tiba-tiba dia nggak ada gitu. Iya, Oh, soalnya. gitu. Sudah ditelepon Farhan ya? Katanya barusan Bu, sinyalnya Bu, dicoba untuk masuk lagi Bu. Masuk lagi ya Bu. Oke, tunggu bentar aja ya. Oh iya, Oh, baik Bu. Baik Bu. Nggak ada Farhannya? Aduh, sayang banget ini kelompok kalian udah bagus banget, tiba-tiba closing-nya. Lagi Mohon ya maaf, Bu. Sinyalnya Ending. agak ini Bu. Tadi langsung ini gitu. Katanya sinyalnya susah untuk masuk Bu. Oh gitu. Iya, Sampai sekarang nggak bisa. Iya Bu. iya bentar Mungkin Bu. Farhan bisa pindah ruangan kemana gitu. Oh iya. Kenapa Bu? Boleh Bu, nanti Farhan disampaikan bisa coba. pindah ruangan supaya nanti bisa dapat sinyal. Ah, ini Bu. Udah ada Farhannya? Farhan. Baru masuk Bu.
Oh, mohon maaf kawan-kawan, tadi ada kesalahan teknis ya. Aduh, kena sinyal ayam teri atau udah astagfirullah. Ya, jadi kita tadi sampai ke menutup ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Farhan Gifari beserta seluruh pemateri hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di off, recordingnya dimatiin. Rekamannya dimatiin.